Iya, salam selamat pagi untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan hari yang indah ini kita boleh bersama-sama untuk menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum ibadah kita mulai, saya ingin kita untuk masuk saat teduh sejenak. Saya ajak kita untuk masuk saat teduh kita mulai. Masih dalam sikap penyembahan. Saat teduh selesai, masih dalam penyembahan kita ke dalam Tuhan. Kita akan mengangkat pujian penyembahan yang menyatakan ku nyanyi haleluya. Dengan sikap doa kita akan puji. Sungguh Kau hebat dan ajaib ya Tuhan, itulah yang kami terus agungkan dan kami nyanyikan di dalam setiap puji-pujian kami. Sebab kasih Allah yang tak terbatas di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan buat hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami setiap umat Tuhan kembali beribadah, memuji, memuliakan nama Allah. Di dalam peribadatan kami di hari ini ya Tuhan, kami mempercayakan kepada Allah yang hidup. Engkau Allah yang berotoritas atas setiap ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, serangkaian ibadah kami di hari ini kami mau percayakan kepada Allah yang bekerja atas ibadah kami, sehingga setiap kami boleh memiliki sukacita, memiliki semangat di dalam beribadah, dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, setiap anak Tuhan yang mengambil bagian pelayanan di hari ini.
Biarlah senantiasa Allah yang mengurapi, memimpin setiap kami, sehingga pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kami boleh lakukan di hari ini berkenan di hadapan Allah, dan hidup kami terus senantiasa bersyukur untuk setiap talenta yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan ibadah kami di hari ini, dan setiap kuasa-kuasa yang bukan daripada Allah yang berusaha mencuri kedamaian setiap hati jemaat Tuhan, bahkan juga setiap roh yang berusaha mencuri kemuliaan Allah, kami bersatu hati kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah Allah yang berotoritas mengambil alih setiap ibadah kami di hari ini. Terpuji termulia nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih kepada Pak Gembala yang sudah membuka kita di dalam doa. Kita masih ingin melanjutkan ibadah kita pada saat pagi hari yang indah ini. Kita akan mengangkat pujian sukacita yang menyatakan Tuhan Yesus baik, karena saya percaya Yesus baik bagi kita. Amin. Yang terdapat di halaman 37. Tiada
Ya baiklah, saya ingin mengajak kita untuk membuka nas Alkitab yang terdapat di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 dengan perikop di atas, saling membantulah kamu. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amin. Inilah nas Alkitab kita pada saat pagi hari yang indah ini. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Baiklah, pengakuan iman kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita masih dalam posisi berdiri. Kita akan mengangkat pujian sukacita kembali yang menyatakan sungai sukacitamu. Dengan sukacita kita angkat pujian ini, dengan sungguh-sungguh, dengan semangat kita menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, Yesus yes, angin sukacitamu melimpah
Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan masuk dalam doa syafaat nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Sudani. Namun sebelum itu kita akan mengangkat pujian yang menyatakan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Nanti setelah itu baru Bu Sudani dipersilakan. Sikap doa, kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan, di mana Engkau sudah memimpin menyertai kami sepanjang minggu ini, dan kami laksanakan aktivitas kami ya Bapa. Saat pagi hari ini kami bersyukur kami boleh datang bersama-sama di tempat ini untuk beribadah menyembah Engkau ya Tuhan. Dan pada saat ini juga kami bersyukur atas hidup kami. Kami masih boleh berikan nafas, kami boleh bisa berbicara, boleh bertemu dengan anak-anak Tuhan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kami. Bahkan dalam rencana-rencana hidup kami tidak akan sia-sia kalau Tuhan tidak menyertai ya Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk pagi hari ini bagi jemaat Tuhan yang sudah hadir berkumpul bersama-sama di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati satu persatu anak-anak Tuhan tempat ini Tuhan. Berkati kami, berkesehatan kami, baik segala apa yang kami miliki kami kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat yang tidak sempat hadir pagi hari ini. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin mereka sakit penyakit ya Tuhan, hal-hal yang lain menghalangi mereka untuk beribadah di tempat ini. Kami semuanya serahkan ke dalam Tuhan.
Biar mereka yang sakit Tuhan disembuhkan dengan kuat kuasa-Mu, dengan dulu-dulu yang mereka dapat disembuhkan, sehingga mereka memiliki kerinduan untuk datang beribadah pada minggu yang akan datang Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk usaha pekerjaan kami ya Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan pada minggu ini, biar Tuhan campur tangan, Engkau menyertai dan berkati kami semua ya Tuhan. Lewat pekerjaan kami ya Bapa, kami berdoa menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pada saat ini banyak kami mengalami kekhawatiran di dalam kehidupan kami, karena pada saat ini Bapa kami tidak bisa berjalan lancar walaupun dalam ibadah ini sedikit, tapi Tuhan selalu menyertai kami. Bahasa ini banyak tantangan, rintangan untuk kami datang kepada Tuhan, apalagi pada saat ini yaitu mengenai yang selalu mengkhawatirkan kami mengenai virus corona yang selalu menghantui pribadi Tuhan, anak Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan melindungi, menyertai kami, sehingga kami tidak boleh khawatir dan takut, asalkan kami sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami akan berlindung ke dalam tangan Tuhan. Engkau pagari kami dengan malaikat surgawi ya Tuhan, sebagai tetap aman dan terang di dalam menjalani hidup ini ya Bapa. Bapa surgawi, kami juga berdoa ya Bapa untuk anak-anak Tuhan, anak-anak kecil pada saat ini, dari anak sekolah minggu, pemuda-pemudi, bahkan kau Bapa, kau Ibu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati kami semua lewat kesehatan kami ya Bapa, agar kami boleh menjalani hidup kami dengan penuh kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa surgawi, kami berdoa juga untuk pembangunan gereja kami di tempat ini Tuhan. Engkau selalu memberikan berkat kepada anak-anak Tuhan yang akan berikan sumbangan atau sebagai donatur di tempat ini ya Tuhan. Engkau berkati mereka dengan limpah ruah ya Bapa. Terima kasih Bapa, sekali juga sebagai majelis bersatu hati untuk membangun gereja Tuhan atau rumah Tuhan di tempat ini ya Bapa. Bapa surgawi, juga kami berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar lagi pada pagi hari ini. Kau menyediakan hati pikiran kami agar kami sungguh-sungguh mendengarkan, karena firman-Mu adalah sebagai makanan rohani bagi setiap jiwa dan raga kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman pagi hari ini. Engkau pakai, Engkau berkati bibir mulut mereka yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk pagi hari ini, agar biarlah firman Tuhan yang kami dengar tidak sia-sia ya Tuhan, tetapi mendapat tempat di dalam setiap hati pikiran kami yang hadir pada pagi hari ini Bapa. Jika ada kuasa-kuasa Tuhan, kuasa setan, kuasa-kuasa iblis yang tidak suka dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami bersatu hati untuk mendenjing dan keluar di tempat ini. Bila firman Tuhan yang berotoritas di dalam setiap kami pada pagi hari yang mendengarkannya Bapa. Kami demikian juga berdoa untuk hamba Tuhan yang mengambil bagian pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada ya Bapa, dari daerah pelosok tanah Indonesia ya Tuhan. Engkau berkati anak hamba Tuhan yang menyampaikan firman kebenaran-Mu. Bila firman Tuhan boleh disebarluaskan di seluruh permukaan bumi ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga pada pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami, dari tingkat atas sampai tingkat bawah Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami, memberkati seluruh pemimpin bangsa kami dan instansi-instansi yang ada di Indonesia ini Tuhan. Memberkati semua mereka yang Engkau pilih, yang Engkau pakai Tuhan, supaya mereka bekerja dengan adil-adilnya dan takut akan Tuhan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami serahkan seluruhnya kehidupan kami dalam tangan-Mu pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Masih banyak lagi doa yang akan kami sampaikan, tapi pada saatnya Tuhan Engkau mendengar dan Engkau menjawab tepat pada waktunya nanti Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kita semua ini. Mari kita berdoa dengan yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Ibu Sudani yang telah menyampaikan kuasa Allah untuk kita. Kini tiba saatnya kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelum itu kita akan mengangkat pujian yang menyatakan
yang kami perlukan di dalam kehidupan kami, baik di dalam suka dan duka kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kesadaran bahwa kami bukanlah siapa-siapa, dan oleh karena kami tak memiliki kemampuan. Oleh karena itu kami berserah kepada Allah yang mampu menolong, memimpin kami, bahkan memberikan kekuatan, bahkan hikmat yang daripada Allah untuk melewati setiap hari-hari kehidupan kami. Saat ini kebenaran firman-Mu akan hamba-Mu taburkan ya Tuhan. Biarlah roh pengertian, bahkan roh yang memahami ada di dalam setiap kami, untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, terlebih melakukannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu yang saat ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba tidak lebih dari setiap anak Tuhan yang hadir di hari ini ya Tuhan, bahkan dimanapun kami berada ya Bapa. Biarlah roh Allah memimpin hamba, memampukan hamba untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami, sehingga ketika kami diberkati, hidup kami memuliakan nama Allah. Terpuji termulia nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita yang tak pernah berkesudahan, yang tak pernah henti-hentinya terus mengalir di dalam kehidupan kita. Bahkan kasih Allah yang terus menyertai kehidupan kita mungkin susah untuk kita hitung, ya, yang terus melingkupi setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Mari kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 sampai ke-26. Yeremia pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-23 sampai ke-26. Dengan judul perikopnya adalah mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Sekali lagi judul perikopnya dengan Lembaga Alkitab Indonesia membuat judul perikopnya yaitu mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita bersama-sama merenungkannya. Ayat yang ke-23, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katanya, orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah di hari ini adalah mengenal Allah, mengenal kebahagiaan kita. Sekali lagi, mengenal Allah, mengenal kebahagiaan kita, yang memiliki arti ketika kita benar-benar mengenal Allah, akhirnya kita menemui diri kita dan mengenal kita, ternyata kita adalah orang-orang yang berbahagia atau orang-orang yang diberkati. Kita sedikit melihat latar belakang dari kitab Nabi Yeremia ini. Nabi Yeremia adalah anak dari Hilkia, seorang imam dari Anatot di tanah Benyamin. Ia dipanggil Allah menjadi nabi pada saat Raja Yosia menjadi Raja Yehuda. Kita bisa menemukannya di pasal 1 di kitab Yeremia ayat yang pertama sampai kedua. Nabi Yeremia adalah nabi yang telah dikenal dari semenjak dia masih di kandungan. Ya, kita bisa juga melihatnya nanti di pasal pertama ayat yang kelima. Dan dia telah dipersiapkan oleh Allah untuk menyampaikan firman Allah ya kepada bangsa Israel, atau disebut sebagai penyambung lidah Allah di dalam menyampaikan firman Tuhan. Saat Tuhan memanggil Nabi Yeremia, ya, dia sempat merasa tidak siap dan tidak percaya diri. Oleh karena apa? Oleh karena masih muda atau di dalam kemudaannya dan ketidakcakapannya di dalam berbicara. Ya, di pasal 1 kita nanti bisa membacakannya di rumah masing-masing.
Namun pada akhirnya Allah tetap memanggil dia dan memakai dia menjadi pelayan Tuhan. Allah mengutus Yeremia untuk menyampaikan firman Tuhan ke tengah-tengah bangsa Yehuda, karena Allah melihat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tengah-tengah bangsa itu. Mereka hidup di dalam kebohongan, mencuri, membunuh, berzina, dan menyembah berhala. Ya, menyembah berhala artinya menduakan Tuhan. Itu kita bisa temukan di pasal 7 ayat 8-9. Mereka hidup di dalam kesombongan mereka atas apa yang telah Tuhan berikan atau berkat-berkat Tuhan yang telah berikan bagi mereka, tetapi mereka pakai untuk menjadi satu kesombongan bagi kehidupan mereka. Di pasal-pasal awal di dalam kitab Yeremia ini, Yeremia telah menyerukan pesan pertobatan bagi bangsa Israel, bagi umat Tuhan untuk meninggalkan ibadah kosong, ya, atau ibadah kosong yaitu perbuatan-perbuatan jahat mereka yang tidak adil, ya, perbuatan-perbuatan jahat dan tidak adil atau ketidakadilan, di mana mereka masih melakukan ibadah rutin mereka, tetapi mereka tidak mentaati kepada aturan-aturan Tuhan. Tentunya Nabi Yeremia ketika melakukan tugas atas panggilannya dan dia menemui bangsa Israel, dia mengalami kesedihan yang begitu mendalam melihat keadaan umat Israel, ya, yang kehidupannya sangat jauh dari ciri-ciri orang atau ciri-ciri umat yang mengenal Allah, ya. Bagaimana tidak? Mereka telah membanggakan kebijaksanaan mereka, mereka telah membanggakan kekayaan mereka, mereka telah membanggakan kekuatan mereka, sehingga mereka melupakan kasih Allah, ya, kasih Allah yang telah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka dan juga nenek moyang mereka, dan mereka kembali kepada penyembahan berhala. Hal inilah yang hendak diluruskan oleh Nabi Yeremia, ya, bahwa setiap sikap mereka yang meninggikan diri di hadapan Tuhan bukanlah sikap yang bijak, tetapi justru malah itu adalah sikap yang menentang Allah atau yang membawa mereka kepada penghukuman Allah. Kalau menentang Allah artinya sedang memancing Allah untuk memberikan hukuman bagi umat yang tidak taat. Di dalam Hosea pasal yang keempat ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Yeremia kembali memperingatkan umat itu, umat yang tegar tangguh itu, supaya mereka menyesali ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan, ya. Ketidaksetiaan mereka telah berbalik dari iman mereka percaya kepada Tuhan menjadi percaya kepada kekuatan, kebijaksanaan, harta mereka dan segala kemewahan mereka. Apa yang menjadi penyebab kehancuran umat Tuhan? Penyebab kehancuran umat Israel pada masa itu. Penyebab kehancuran umat Israel adalah kesalahan mereka sendiri, ya. Disebabkan oleh kesalahan mereka sendiri yang menentang kepada Allah. Bangsa pilihan yang begitu dikasihi oleh Tuhan, umat yang diberkati oleh Tuhan, malah berpaling dan menyembah kepada dewa-dewa yang tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkan, yang tidak memiliki power untuk berbuat apapun di dalam kehidupan mereka. Bangsa ini telah berdosa kepada Allah. Sekalipun mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka mengkiri kekuatan mereka. Ibadah mereka menjadi ibadah yang kosong. Mereka melakukan kewajiban beribadah mereka, tetapi perbuatan mereka jauh daripada perintah Tuhan. Nats ini dimulai dengan kata beginilah firman Tuhan. Tadi di ayat 23 dikatakan beginilah firman Tuhan. Kata beginilah firman Tuhan yang artinya apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia berasal daripada Allah, bukan daripada kepintarannya Nabi Yeremia, bukan dari raja-raja yang memerintah pada masa itu, tetapi benar-benar dan sungguh-sungguh datangnya daripada Tuhan, disampaikan kepada umat Allah. Perintah yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada umat Tuhan, bangsa Israel, adalah benar-benar perintah yang datangnya daripada Allah. Sebab Nabi Yeremia adalah penyambung, ya, penyambung perintah Allah, atau hanyalah penyambung yang menyambungkan perintah tersebut kepada umat yang dikasihi oleh Tuhan. Di ayat 23 dikatakan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Apa itu kebijaksanaan? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan, kebijaksanaan adalah kepandaian
atau pengalaman dan pengetahuannya, kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya. Kebijaksanaan yang bersumber dari dunia cenderung kepada membawa orang kepada kesombongan dan keangkuhan, ya. Dan hal tersebut merupakan kebodohan di hadapan Allah, ya. Kebodohan yang artinya sama artinya menentang Allah. Kebodohan yang dimana tadi kecenderungan manusia akhirnya hidup di dalam keangkuhan adalah sesuatu yang tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, tetapi biarlah senantiasa bermegah oleh karena kebijaksanaan yang datangnya daripada Tuhan, atau oleh karena kesadaran kebijaksanaannya diperoleh oleh karena anugerah Tuhan semata-mata. Yang berikutnya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Ini menyatakan kepada para penguasa atau kepada raja yang dengan semena-mena menindas umatnya atau menindas para pengikutnya, menindas rakyat dengan kekuatan mereka, sehingga terlihat tidak adanya keadilan atau tidak adanya keadilan bagi sekelompok orang, dan juga membuat satu keuntungan bagi sekelompok orang lain. Artinya tidak adil, ya. Seharusnya kekuasaan itu atau kekuatan tersebut haruslah dilakukan dengan mendatangkan rasa sukacita atau rasa nyaman bagi orang-orang yang dipimpin, sehingga orang-orang yang dipimpin dibuat sama berharga tanpa memandang latar belakang kehidupan mereka masing-masing. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 di sana dikatakan Allah itu setia dan adil. Ini adalah menjadi salah satu sifat daripada Allah, yaitu Dia setia dan adil. Allah lah yang tentunya menjadi teladan bagi setiap kita, bagi setiap pemimpin, bagi setiap penguasa yang ada di dalam bumi ini, ya. Mereka harus memimpin, ya, dengan kasih, bersikap seperti apa yang Tuhan teladankan bagi semua orang. Yang berikutnya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, ya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Dengan kekayaan orang dapat melakukan apa saja menurut kehendaknya. Dengan kekayaan seorang mampu menindas orang lain, bahkan menguasai orang-orang yang membutuhkannya, yang memerlukannya, ya. Dengan kekuasaan yang dimiliki seorang mampu menguasai orang-orang tertentu. Firman Tuhan mengingatkan bangsa Yehuda atas perilaku mereka ketika mereka tinggal di dalam kemakmuran atau di dalam kehidupan mereka yang diberkati oleh Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Mereka memakai segala berkat-berkat Tuhan, ya, menjadi kehidupan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, di mana kehidupan mereka lakukan senantiasa menyenangkan kehidupan mereka, hidup di dalam foya-foya, hidup di dalam minuman keras, perzinahan, dan lain sebagainya. Artinya semuanya itu adalah hal-hal yang menentang Tuhan. Dan masih banyak dosa lain lagi yang mereka lakukan. Mereka tidak menggunakan berkat Tuhan menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan, tetapi menjadi sarana yang menentang Tuhan, yang melupakan Tuhan. Mereka tidak ingat bahwa berkat-berkat Tuhan atau harta yang diberikan atau yang dititipkan kepada mereka semua datangnya daripada Tuhan. Kebijaksanaan tanpa kebenaran adalah suatu kebodohan. Kekuatan tanpa keadilan akan merusak. Kekayaan tanpa kasih dan setia adalah keserakahan. Apa yang menjadi hukuman bagi umat yang menolak firman Tuhan? Di dalam ayat 25 sampai 26 tadi dikatakan, lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang yang telah bersunat kulit katanya. Dan disebutkan ada beberapa orang-orang yang akan dihukum juga melibatkan bangsa Israel, umat Israel yang tidak menyunatkan hatinya. Kita melihat sedikit mengenai sunat. Sunat ini merupakan ikatan perjanjian Allah dengan
Abraham atau juga dengan bangsa Israel. Sunat tentunya sama sekali tidak akan menyelamatkan orang-orang dari dosa-dosanya, ya. Sunat hanya merupakan tanda perjanjian yang diberikan oleh Allah bagi Abraham dan juga bangsa Israel, ya. Keselamatan yang sesungguhnya hanya dapat diperoleh daripada Allah, ya, melalui pengorbanan Yesus Kristus yang merelakan nyawanya dan mencurahkan darahnya. Darah tersebut bukan darah cuma-cuma yang dicurahkan oleh Tuhan. Darah tersebut memberikan keselamatan, ya, menjadi pengorbanan yang menebus setiap dosa manusia, penentang Allah, ya. Di dalam keberdosaan mereka, Allah tak memandang siapa mereka. Allah datang ke dalam dunia, memanggil setiap mereka, dan masih terus disuarakan hingga sampai saat ini untuk mereka datang dan bertobat, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Allah akan menghukum mereka karena mereka hanya melakukan sunat yang berupa tanda perjanjian itu tadi. Sesungguhnya yang diharapkan adalah sunat di mana mereka menyerahkan hidup mereka dan hati mereka disunat, meninggalkan manusia lama mereka dari kehidupan keberdosaan mereka, ketidakadilan dan keserakahan yang membuat mereka jauh daripada Tuhan. Itulah sebenarnya yang harus dilakukan, itu menyunat hati. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita boleh mencari kebijaksanaan, kemegahan, dan kekayaan? Sebenarnya kalau kita mau bahasakan ulang lagi pesan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia itu tadi, sebenarnya menjadi biarlah orang bijaksana bermegah karena ia mengenal Tuhan yang memberi kebijaksanaan. Yang berikutnya, biarlah orang kuat bermegah karena ia memahami Tuhanlah sumber kekuatannya. Biarlah orang kaya bermegah karena pengakuan bahwa Tuhanlah yang menjadikan dia kaya. Jadi kalau bertanya, apakah kita boleh mencari kebijaksanaan, kemegahan, dan kekayaan? Tadi kalau kita ubah bahasanya, kita boleh. Tetapi selagi semuanya itu dilakukan menurut ukuran Tuhan dan semuanya dipakai untuk kemuliaan Tuhan, ya. Dan oleh karena kesadaran kita mengenal Tuhan, ya, bukan hanya mengenal, tapi memahami betul apa sebenarnya yang disukai dan yang tidak oleh Tuhan. Sudahkah kita mengenal Allah di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita mengenal dan memahami Tuhan? Mengenal seperti yang saya bilang tadi, memahami tidak sekedar mengenal, ya. Mengenal, ada orang yang mengenal siapa namamu, apa pekerjaanmu, tinggalmu di mana. Itu namanya sekedar mengenal. Tetapi mengenal Tuhan juga harus memahami, ya. Kita melihat sedikit contoh bagaimana orang tua, ya, orang tua yang memahami juga mengenal anak-anaknya, sehingga di dalam memperlakukan anak-anak mereka, orang tua tahu, ya, karakter, ya, minat, bakat, serta cara berkomunikasi dengan anak-anak mereka. Tentunya orang tua tahu. Sama juga halnya dengan orang yang berpasangan, ya, pasangan kekasih. Mereka tahu apa yang disukai dan yang tidak oleh kekasihnya. Sehingga kita mengenal berarti juga memahami Allah kita. Demikian pula kita orang yang percaya kepada Tuhan, selayaknya lah kita mengenal dan juga memahami Tuhan kita, sampai kepada pemahaman tentang apa yang disukai oleh Tuhan dan yang tidak, ya. Tuhan yang kita kenal tadi disebutkan di dalam firman Tuhan, Dia menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Hal-hal tersebutlah yang disenangi dan yang disukai oleh Tuhan. Keadilan, kebenaran, dan kasih setia, ya. Jadi bukan hanya sekedar tingkat ibadah kita atau keseringan kita atau rutinitas kita beribadah di gereja atau dimanapun kita berada atau melakukan ibadah kita, atau tingkat keaktifan kita di dalam beribadah, itu yang kita kejar. Tetapi lebih kepada bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kebenaran firman Tuhan, dan apa yang dikehendaki sebagaimana yang Tuhan rindukan boleh terjadi dan dilakukan setiap anak Tuhan. Sehingga pada akhirnya ketika kita mengenal dan memahami Tuhan, kita mengenal diri kita sebagai orang-orang yang bersuka cita atau yang berbahagia, atau pengertian lainnya, kita adalah orang-orang yang diberkati. Demikian kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin, menolong kita untuk kita boleh memahami terlebih melakukannya. Mari kita berdoa.
Dalam nama Yesus, kami hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Biarlah kami memohon Roh Allah senantiasa memimpin terus kehidupan kami, untuk kami boleh terus menaruh iman percaya kami hanya kepada Allah di dalam setiap musim kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami hanya boleh mengenal, melakukan segala sesuatu oleh karena pengenalan kami kepada Allah. Bukan saja mengenal, tetapi benar-benar memahami apa yang menjadi kemauan Tuhan di dalam kehidupan kami, sampai kepada pemahaman apa yang disukai dan yang tidak oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sehingga kehidupan kami menjadi orang-orang yang berkenan dan memuliakan nama Allah. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk kita. Kiranya kita semua boleh diberkati oleh firman Tuhan ini, membuat menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Baiklah, kita akan memberikan yang terbaik. Kita akan menjalankan kantong persembahan. Kita akan mengangkat pujian yang menyatakan sungguh ku bangga Bapa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih buat kemurahan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kami. Terlebih dalam kesempatan di hari ini Tuhan, Kau masih izinkan kami boleh hidup, boleh beribadah untuk menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu ini, ada sebuah virus yang memgemparkan dunia, membuat kebiasaan kami yang ada saat ini terganggu semuanya. Tetapi itu tidak membuat kemuliaan dan sukacita kami hilang. Tetapi karena pertolongan Tuhan yang saat ini boleh kami rasakan, ini membuat kami boleh ada, boleh bergirang dan bersukacita Tuhan. Terlebih ibadah kami sudah kami laksanakan dan kami sudah menyampaikan persembahan kami. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Bila jemaat Tuhan yang saat ini memberi di gereja ini maupun di rumahnya masing-masing beribadah, Tuhan, kami percaya semua yang mereka persembahkan ini adalah bagian yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan mereka masing-masing. Berkati kembali kehidupan seluruh jemaat Tuhan yang memberikan persembahan, bahkan yang belum sempat memberi ini Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan akan mengalir dalam pekerjaan mereka, dalam profesi mereka, dalam setiap usaha-usaha dan segala cita-cita rencana yang mereka rindukan di dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati kehidupan mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah persembahan yang berupa benda mati, berupa uang ini boleh menunjang pelayanan yang ada di gereja kami, menyebarkan Injil lebih lagi Tuhan, supaya banyak orang semakin mengenal Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang akan mengerjakan mengolahnya Tuhan, baik secara khusus bendahara atau pengurus di gereja ini. Kami percaya segala kekuatan,
segala hikmat, kebijaksanaan Tuhan karuniakan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami untuk kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya baiklah, kita sudah menyelesaikan rangkaian ibadah kita pada saat pagi menjelang siang hari ini. Kita akan mengangkat pujian penutup pada saat ini, yaitu doa Yabes. Nanti doa akan ditutup oleh Pak Akal. Kami telah selesai melakukan ibadah kami di hari ini ya Tuhan. Kami memohon Allah terus memimpin setiap kehidupan kami, sehingga kami terus memiliki kerinduan untuk beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan. Di dalam setiap waktu-waktu yang Tuhan percayakan bagi kami boleh menggunakannya untuk memuji, menyembah Allah, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua sidang jemaat Allah dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Biarlah Allah terus memimpin mereka dengan roh yang takut akan Tuhan, dengan roh yang mau memuliakan Allah, roh yang terus rindu beribadah kepada Allah di dalam setiap pekerjaan mereka ya Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan saat ini untuk mereka boleh kerjakan, untuk mereka boleh usahakan, biarlah senantiasa Allah terus memberkati dan Tuhan buat berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan jemaat Tuhan saat ini ya Tuhan, biarlah Allah juga yang terus menolong, memimpinnya Tuhan, untuk mereka boleh terus mengangkat hati mereka, berserah kepada Allah di dalam setiap situasi atau masalah yang mereka hadapi saat ini. Engkau Allah ada di tengah-tengah mereka yang senantiasa setia menyapa, bahkan menolong mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Setiap pelayan-pelayan Tuhan yang telah memberikan waktu dan tenaga mereka di hari ini, biarlah Allah senantiasa memberkati keluarga mereka, pelayanan mereka, atau cita-cita dan kerinduan setiap mereka ya Tuhan, sehingga semakin hari semakin
memiliki semangat dan sukacita di dalam talenta yang telah Tuhan berikan bagi setiap mereka. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan kembali. Biarlah Allah yang mendahului setiap perjalanan kami, melibatkan kami di tempat masing-masing, bahkan keluarga kami penuh dengan sukacita dan berkat damai yang daripada Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan untuk Tuhan yang saat ini juga mungkin masih memiliki ketakutan atau hal-hal apapun yang membuat mereka menjadi tawar hati oleh karena masalah yang ada saat ini, secara khusus virus corona yang membuat kami menjadi takut, akan bingung dengan hal-hal yang datang di dalam pikiran kami, di dalam hati setiap jemaat ya Tuhan. Biarlah roh Allah terus memimpin kami, untuk kami boleh tetap memandang kepada Allah, untuk kami boleh menyikapinya dengan positif dan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sehingga kami sebagai orang-orang percaya, kami tahu dan meyakini Allah senantiasa ada di dalam setiap badai kehidupan orang-orang percaya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkatlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom. Dengan suasana yang berbeda. Suasana yang berbeda. Yang penting dicek dulu.